Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau membaca nasihat yang diberikan kepada saya lewat WhatsApp oleh seorang teman saya. Saya sudah baca sebenarnya, akan saya sampaikan kembali dengan bahasa saya sendiri. Jadi dikatakan bahwa seringkali kita dan mungkin teman-teman kita itu melakukan sholat duha dengan harapan bahwa rezeki akan bertambah. Atau kemudian ada orang yang sholat duhanya rajin seperti sholat wajib, tapi ternyata sholat subuhnya kesiangan, sering kesiangan. Ada juga kemudian orang-orang yang sholat tahajud kemudian merasa bahwa kalau tahajudnya itu bagus, maka karirnya akan makin menanjak. Dan ada juga orang yang biasanya sedekah nih ya sedekah sepeda, tapi berharap nanti akan mendapatkan mobil. Jadi sedekah ya, itu dengan harapan bahwa dengan sedekah ini maka kita akan mendapatkan sesuatu balasan yang lebih besar di dunia ini. Nah, tapi kemudian seorang tabi'in adalah generasi kedua sesudah sahabat. Sahabat adalah generasi pertama dengan Rasulullah, dan kemudian tabi'in adalah generasi sesudahnya. Itu pernah bertanya kepada para sahabat tentang surat dalam Al-Quran yang paling sering membuat para sahabat menangis. Lalu jawab bahwa surat itu adalah surat Hud ayat 15 dan 16. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan isi di dalamnya, perhiasannya, ya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, maka pasti kami akan berikan penuh ya, balasan mereka di dunia ini ya, dengan sempurna. Jadi balasan dia minta dunia, dia akan diberikan ya. Wahum fiha la yubkhasun, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan sama sekali dengan apa-apa yang telah mereka kerjakan. Itu ayat 15. Tapi kemudian ayat berikutnya, ayat 16-nya mengatakan ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak akan memperoleh apa-apa di akhirat kecuali api neraka. Ya. Wa habita ma sana'u fiha, ya. Dan sia-sialah apa yang mereka kerjakan di dunia, wa batilum ma kanu ya'malun, dan terhapuslah apa-apa yang mereka kerjakan. Nah, ini ternyata ayat yang membuat para sahabat menangis, yaitu ketika dikatakan bahwa oke, kamu semua silakan berharap dengan dunia ya, berusaha untuk mendapatkan dunia, maka Allah akan memberikannya ya. Tapi ingatlah bahwa ya, orang-orang yang hanya mengharapkan dunia, maka dia tidak akan memperoleh apa-apa di akhirat kecuali api neraka. Nauzubillah min dzalik ya. Nah, ini yang membuat para sahabat menangis ya. Nah, itulah alasan mengapa Abdurrahman bin Auf, salah seorang sahabat yang kaya raya ya, tapi dia seringkali menangis ketika mendapatkan kenikmatan dunia ya. Jadi keuntungan, dia mendapat keuntungan, mendapat harta, justru menangis ya. Mengapa demikian? Karena dia merasa bahwa jangan-jangan ya, dia khawatir ya, jangan-jangan bahwa kenikmatan yang dia terima di dunia ini adalah sesuatu yang harusnya dia dapatkan di akhirat ya. Sehingga dia khawatir nanti di akhirat tidak dapat apa-apa lagi ya. Jadi dia senantiasa menangis ketika mendapatkan
kenikmatan di dunia. Demikian juga sahabat-sahabat yang lain. Nah, kalau kita ukur duha kita, tahajud kita, sedekah kita dibandingkan para sahabat Nabi Muhammad SAW atau para tabiin, ya, tentu saja jauh-jauh lebih sedikit, lebih kecil, ya, tidak bisa dibandingkan. Ya. Akan tapi kita lihat bahwa para sahabat, ya, para sahabat utama, para tabiin, mereka itu sebagian besarnya justru tidak mendapatkan kenikmatan dunia, ya, yang kaya raya gitu, ya. Bahkan ketika ada yang kaya raya seperti Abdurrahman bin Auf ini malah menangis ketika mendapatkan hartanya, ya. Karena mereka memang utamanya tidak mengharapkan sesuatu di dunia ini, ya. Nah, sehingga kemudian kalau misalnya kesuksesan di dunia itu diukur dari seberapa banyak kita sholat duha, seberapa banyak kita tahajud, seberapa besar sedekah kita, maka sesungguhnya orang-orang kafir, ya, yang tidak mengerjakan duha, tidak mengerjakan tahajud, tidak bersedekah, dia tidak akan ada yang sukses, tidak akan ada yang punya harta banyak, ya, punya kenikmatan lebih di dunia, ya. Nah, padahal kenyataannya justru banyak orang-orang yang tidak pernah duha, tidak pernah tahajud, tidak pernah sedekah, justru mendapatkan kenikmatan harta di dunia, ya. Nah, jadi nasihat dari teman saya ini kepada saya, ya, bahwa luruskanlah niat, ya. Sholat, ibadah, ya, duha, tahajud, sedekah, tilawah, segala amal ibadah, ya, terutama yang khosoh yang kita lakukan di dunia ini, ya, janganlah mengharapkan sesuatu balasan langsung di dunia ini, ya. Tapi kita niatkan bahwa ini semua adalah untuk menambah pahala kita di akhirat nanti. Artinya kita mungkin bersedekah dengan niat bahwa sedekah ini akan memadamkan api neraka untuk kita. Ya. Tahajud, ya, kita niatkan untuk mendekatkan diri kita pada Allah, ya, untuk bisa membuat Allah menyayangi kita, untuk bisa membuat kita selamat di akhirat. Demikian juga duha kita, ya, dan ibadah kita yang lainnya, ya. Nah, sesungguhnya walaupun kita memang mengharapkan hanya akhirat, ya, tapi kita tetap berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Rabbku, ya, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya, berikanlah aku kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, dan jauhkan aku dari api neraka, ya. Jadi tetap niat kita adalah beribadah untuk mendapatkan pahala yang abadi di akhirat, tapi kemudian di dunia insya Allah juga akan tetap membuat kita bisa hidup dengan baik, bisa hidup dengan hasanah, dengan baik, ya. Mungkin demikian saja. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.